Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa masih dalam program belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Terima kasih Anda masih setia mengikuti pembahasan kami. Semoga setiap tema yang kami sajikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salami rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membaca hamzah wasol. Sebelumnya kita ingat lagi bahwa hamzah wasol adalah hamzah yang tertulis dalam bentuk alif mustaqimah atau alif yang tertulis tegak lurus. Hamzah wasol ini ketika berada di tengah tidak berharokat dan tidak dibaca. Sedangkan ketika berada di depan, hamzah wasol seringkali berharokat, ada kalanya tidak berharokat, namun jika berada di depan harus dibaca. Kali ini kita akan menyajikan contoh-contoh di dalam Al-Quran di mana hamzah wasol ini berada di awal ayat, dia tidak berharokat, namun ketika kita membaca, kita harus memberi harokatnya. Apa sebab tidak berharokat? Alasannya adalah karena walaupun ini berada di awal ayat hamzah wasolnya, namun sebenarnya kita boleh membaca sambung dengan ayat yang sebelumnya. Karenanya, untuk antisipasi bagi yang membaca Al-Quran kadang-kadang menggabungkan antara ayat satu dengan ayat kedua misalkan, maka hamzah wasolnya tidak diberi harokat. Namun apabila kita membacanya selalu mengawali dari awal ayat, tidak menyambungkan dengan ayat sebelumnya, maka secara otomatis hamzah wasol harus dibunyikan, berarti harus diberi harokat. Bagaimana kaidahnya? Yang pertama, ketika huruf ketiganya berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya harus diberi harokat dhammah. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikan pada lafaz unzur. Di situ hamzah wasolnya kita beri harokat dhammah. Apa sebab? Karena huruf ketiganya yaitu dha berharokat dhammah. Kemudian yang berikutnya, apabila huruf ketiganya berharokat kasroh atau fathah, maka hamzah wasolnya kita beri harokat kasroh. Perhatikan contoh. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Perhatikan pada lafaz ittabi'u. Di situ hamzah wasolnya kita beri harokat kasroh karena huruf ketiganya berharokat kasroh. Dua contoh yang baru saja saya sampaikan, ini adalah contoh hamzah wasol yang berada pada fi'il atau kata kerja. Yang selanjutnya, kali ini adalah hamzah wasol yang berada pada isim atau kata benda. Bagaimana kaidahnya? Yang pertama, jika dia bersama dengan huruf lam, maka hamzah wasolnya selalu berharokat fathah. Perhatikan contoh. Alladzina kafaru minhum adzabun alim. Perhatikan pada lafaz alladzina, di situ kita dapati hamzah wasol bersama dengan huruf lam. Hamzah wasol dan lam ini berada pada isim, yaitu kata benda. Karenanya hamzah wasol apabila dia bersama dengan lam pada isim, maka dia berharokat fathah. Kemudian yang kedua, apabila hamzah wasol ini berada pada isim namun tidak ada huruf lamnya,
ini hanya berlaku pada lafaz-lafaz tertentu. Hamzah wasol di sini diberi harokat kasroh. Lafaz yang kami maksudkan adalah seperti lafaz isnatain, imro'atun, imro'ati, ismi, ibnun, dan yang sejenisnya. Maka sekali lagi pada lafaz-lafaz yang termasuk isim seperti yang saya sebutkan, hamzah wasolnya diberi harokat kasroh. Perhatikan contoh berikut. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imro'ati akirun fahabli min ladunka waliya. Perhatikan baik-baik. Ketika saya membaca tadi, saya waqaf pada lafaz wa kanatim ro'ati. Kemudian ketika kita mengulanginya, itu kita memberi harokat kasroh pada hamzah wasol setelah lafaz wakanati, yaitu imro'ati, di mana hamzah wasolnya kita beri harokat kasroh. Perhatikan sekali lagi. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imro'ati akirun fahabli min ladunka waliya. Satu lagi, kali ini contohnya adalah ayat yang di dalamnya terdapat lafaz isnatain. Simak baik-baik. Wa in kunna nisa'an fawqasnatain isnataini falahunna thulutsa ma tarok. Pada ayat yang baru saja saya baca, saya waqaf pada lafaz fawqasnatain. Lalu saya mengulanginya dari isnataini. Jadi pada isim atau kata benda seperti isnatain, imro'atun, imro'ati, ibnun, ismun, dan sejenisnya, apabila kita waqaf pada lafaz-lafaz tersebut, maka ketika kita ingin mengulangi bacaannya dari lafaz tersebut, maka hamzah wasolnya selalu diberi harokat kasroh. Sahabat salami rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita tentang cara membaca hamzah wasol yang berada di awal, di mana hamzah wasol ketika berada di awal harus dibunyikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.